hari ini kita kedatangan tamu yang sangat menarik karena pembahasan kita hari ini agak berat kayaknya. Dan saya Aya dan saya Kiana. seperti biasa. Hari ini kita kedatangan Bapak Rudy Gobel. Hai. Boleh Pak disapa karena acara ini tuh namanya Kombat, itu singkatan dari Communication Buddies. Jadi penontonnya kita panggil dengan Buddies. Boleh disapa Buddies. Hai Buddies. Buddies. Nah, tadi kan kita udah bilang ya kayaknya hari ini obrolannya akan berat karena Pak Rudy Gobel ini adalah seorang senior policy advisor di sebuah policy think tank yang berbasis di Australia. Terus beliau ini spesialisasinya tuh di kebijakan publik. Nah, ini kan lagi hot banget nih ngomongin soal kebijakan publik gitu, apalagi kayak sekarang ini karena episode ini direkam tanggal 30 Agustus ya, jadi kita baru aja kayak menyaksikan ada kayak pergerakan massa yang mempertanyakan soal kebijakan publik yang dibuat. Kita pengen tahu sebenarnya kebijakan publik itu apa sih? Terus kayak namanya kan kebijakan publik, apakah itu emang dibuat oleh publik atau ternyata bukan publik yang membuat atau gimana? Boleh dijelasin dong Pak? Oke, ya. Kebijakan publik itu apa? Pertama adalah harusnya ini tidak boleh berat. Harusnya Oke. tidak boleh berat gitu ya. Jadi saya senang diundang diskusi dengan buddies gitu ya. Saya ingin mengajak, ayo kita harus membumikan diskusi terkait dengan kebijakan. Ya. Jadi kalau orang bilang bahwa kebijakan atau kebijakan publik itu sesuatu yang berat, harusnya nggak boleh berat. Karena apa? Karena itu menyangkut hajat hidup kita. Kira-kira begitu. Jadi saya ingin mulai dari situ. Gitu. Jangan dibikin berat gitu. Nah, kenapa selama ini berat? Karena memang effort untuk menjelaskan dengan cara yang simple, cara yang sederhana terkait apa itu kebijakan publik itu memang tidak terlalu banyak dilakukan. Yang diskusi-diskusi atau teman-teman, kolega-kolega saya yang bekerja di area kebijakan publik itu juga sebagian besar ya latar belakangnya serius gitu ya, sehingga kemudian dan lebih banyak fokus pada substansinya sehingga kemudian kadang-kadang terlewatkan dalam investasi untuk menjelaskan terkait dengan kebijakan publik. Saya diminta oleh beberapa waktu yang lalu saya diminta oleh sekolah anak saya ya untuk menjadi volunteer untuk menjelaskan terkait dengan kebijakan publik kepada anak-anak SD. Wow, Ya. kita tahunya selama ini kayak Anak-anak SD. kebijakan tuh kan punyanya orang-orang yang Betul. Instansi pemerintahan. higher ups gitu. Ini malah dijelaskan ke anak SD nih Pak. Dijelaskan kepada anak SD gitu ya. Jadi sekolah anak saya itu ingin mendorong supaya siswa-siswanya itu memahami hal-hal yang nanti memberi dampak pada mereka ya, baik saat ini apalagi nanti saat ketika mereka sudah menjadi dewasa nanti gitu. Jadi mereka pengen edukasi terkait kebijakan publik harus dari sekarang. Bukan hanya kebijakan publik sih, edukasi terkait dengan SDGs misalnya, itu sudah dari sekarang dan lain-lain gitu. Tapi semuanya dikemas dengan cara yang sederhana dan saya menikmati menjelaskan itu gitu kan. Dari situ semua orang tahu bahwa ternyata memang ini bukan benda yang berat dan tidak seharusnya berat karena ini terkait urusan kita semua gitu. Apalagi disebut kebijakan publik, ya kan itu kayak berdampak langsung pada publik ya Pak? Berdampak langsung pada publik, betul sekali. Nah, gitu. sebagai publik tuh kita kalau ada kebijakan tuh kayak kita selama ini kayaknya cuma nerima aja gitu kan dari apa yang udah dirumuskan gitu. Sebenarnya kayak perannya publik di kebijakan publik itu apa sih Pak? Mungkin sebelum saya jawab pertanyaannya Aya itu, mungkin kita perlu tahu dulu ini sebetulnya kebijakan publik nih apa sih gitu kan, nah, atau kebijakannya apa yang disebut dengan kebijakan kan, kalau bahasa Inggrisnya kan kebijakan itu policy ya, kebijakan publik public policy gitu kan. Jadi kebijakan itu kan adalah sebuah keputusan sebetulnya, adalah sebuah keputusan ya untuk melakukan atau tidak melakukan. Jadi tidak melakukan itu sebetulnya kebijakan ya. Contoh misalnya gitu kan, kebijakan untuk membatasi mobil yang lewat di jalan-jalan Jakarta pada waktu-waktu tertentu misalnya. Ya. Misalnya contoh. Jadi melaksanakan atau tidak melaksanakan itu kebijakan.
Jadi tidak berarti bahwa kemudian kalau kita melaksanakan itu kebijakan, tidak melaksanakan itu juga kebijakan. Karena unsur terpenting dalam kebijakan itu adalah keputusan. Tapi keputusan siapa? Tentu keputusan pengambil kebijakan. Siapa pengambil kebijakan itu? Itu adalah yang punya otoritas. Siapa yang punya otoritas? Itu umumnya adalah pemerintah. Yang kita pilih sama-sama, yang kita ikut membayar pajak, ya, tetapi kemudian dia memutuskan sesuatu yang keputusan itu memberi dampak pada kita semua, gitu kan? Jadi kebijakan publik tuh itu, kira-kira seperti itu. Jadi secara simpel kalau saya nangkep tuh kayak kebijakan publik itu adalah keputusan yang diambil Betul. oleh authority yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Betul, ya. Gimana? Masih terlalu berat nggak? Atau mau dibikin lebih sederhana penjelasannya? Sebenarnya itu sudah cukup kayak menggambarkan ya kenapa kita ngerasa kayak kok kita distant banget sih sama kebijakan yang dibuat gitu, karena kan itu dibuat oleh authority. Nah ini jadi kayak balik lagi ke pertanyaan saya, terus kita sebagai publik tuh cuma bisa menerima doang kebijakan yang sudah dibuat, atau kayak apa yang bisa kita lakukan gitu? Iya, dari proses pembuatan kebijakan publik itu. Oke, jadi kalau kita bicara mengenai kebijakan gitu ya, kebijakan publik ya, itu pertama kita mesti tahu unsur-unsurnya dulu. Pertama adalah siapa yang akan memutuskan dan menjalankan. Oke ya, umumnya dalam hal ini adalah pemerintah gitu kan. Nah kalau dalam konteks pemerintah, ada nggak partisipasi kita dalam memilih pemerintah? Ada dong, kan? Kita disediakan sarana, kan? Betul, 5 tahun sekali ada pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, legislatif. Nah, presiden, kemudian gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR, dan lain-lain itu adalah pihak yang terlibat dalam proses perumusan, pembuatan, ya kebijakan publik. Umumnya pemerintah yang menjalankan, tetapi ada proses pengawasan dan lain-lain. Jadi kalau ditanya kontribusi kita di mana, kita mulainya dari situ. Mulai dari memilih. Ketika kita memilih, ya siapapun yang kita pilih, artinya kita sedang menyerahkan mandat gitu ya kepada siapapun yang kita pilih untuk silahkan nih atur saya. Kira-kira begitu. Silahkan atur saya gitu. Nah itu satu gitu kan. Nah nih mulai ada pertanyaan lagi nggak? Atau sebelum saya kasih nomor 2-nya? Boleh Pak, lanjut dulu, kasih opsi yang banyak ya. Kasih satu opsi. Jadi itu yang pertama, keterlibatan yang pertama. Keterlibatan yang kedua, sebetulnya secara teori kalau kita tanya, kebijakan publik yang baik itu adalah kebijakan publik seperti apa sih? Nah, biasanya kalau kita baca literatur yang partisipatif. Partisipatifnya apa? Partisipatif itu artinya orang atau pihak yang melaksanakan, memformulasi kebijakan dan menjalankan itu selayaknya memberi ruang kepada semua orang untuk memberi masukan. Nah, ruang itu lewat mana? Macam-macam gitu ya. Kalau misalnya analogi yang sederhana aja misalnya gini. Kalau kita menjadi pelanggan telepon seluler. Iya kan? Nah, ada hotline-nya kan? Customer service misalnya. Nah, customer service itu kan perannya bisa 2. Satu, komplain. Ya, umumnya kita pakai itu kalau komplain. Tapi sebetulnya idealnya adalah customer service itu atau hotline service itu ya disediakan sebagai sarana untuk menampung pendapat. Itu contoh sederhana. Kalau Anda pergi ke ke rumah sakit misalnya. Di rumah sakit ada kotak-kotak saran dan lain-lain. Nah, sebetulnya itu sarana yang disiapkan untuk mendorong partisipasi. Persoalannya adalah itu kadang-kadang hanya sekedar ada. Formalitas. Betul. Baik yang menyiapkan sarananya maupun yang melihat gitu. Jadi kita take it for granted gitu. Nah, dalam konteks kebijakan gitu kan sarananya ada. Contoh sederhana misalnya gitu. Anggota DPR itu kan setiap periode mereka itu harus turun ke wilayah-wilayah tertentu. Tapi kan kita tidak tahu turunnya kapan, di mana, dan lain-lain gitu kan. Kalau kita pengen berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan, kita mesti tahu siapa wakil kita, kapan dia turun ke kita, dan disitulah kesempatan kita untuk
berdialog, menyampaikan pendapat. Itu pintu-pintu partisipasinya. Pintu partisipasi lain kalau yang lebih tinggi lagi, misalnya ada yang namanya public hearing. Anda bisa pergi ke parlemen Anda, gitu kan, ke DPR, baik itu DPRD, kabupaten kota, provinsi, maupun kemudian ke DPR RI, minta waktu, ya kan? Sebagai masyarakat. Nah, umumnya biasanya tuh tidak datang sendiri-sendiri. Aku Tapi baru mau tanya, aku bisa langsung sendiri? teorinya bisa, harusnya bisa kan, Harusnya kita bisa. warga negara, gitu kan. Nah, tetapi untuk kepentingan efektivitas dan lain-lain, biasanya kemudian kita pergi berkelompok. Kadang-kadang diwakili oleh lembaga tertentu. Makanya kemudian ya penting tuh ada asosiasi-asosiasi, misalnya kan, sederhananya misalnya asosiasi pedagang sayur di pasar induk misalnya. Itu penting karena itu adalah bagian dari sarana publik untuk menyuarakan kepentingannya. Sederhananya gini, kalau Anda ngomong sendiri itu nggak ribut. Tapi kalau Anda ngomong bersama-sama, maka probabilitas suara Anda itu lebih kemungkinan didengar. Itu sarana-sarana berikutnya. Kira-kira begitu. Ya makanya orang-orang tuh berkelompok gitu ya kalau misalnya Betul, menyampaikan betul. pendapat atau apa gitu. Jadi kalau ada titik cinta orang yang bilang jangan demo, ya nggak apa demo. Nah, demo itu adalah merupakan salah satu sarana yang disediakan, itu kan dilindungi undang-undang. Kan kita punya hak itu dilindungi undang-undang, diatur oleh undang-undang hak kita untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Ya kan? Kita nyebutnya demonstrasi, tapi kan sebetulnya idenya adalah menyampaikan pendapat. Itu juga adalah sarana. Gitu. Nah, on the other hand, sebetulnya ya pemerintah, pengambil kebijakan gitu ya, itu memang berkewajiban untuk memastikan kebijakan itu partisipatif. Jadi teorinya sebetulnya ya dan umumnya dilakukan, tetapi ada juga yang tidak melakukan. Ya, kalau misalnya mau melakukan sesuatu, contoh misalnya membangun sebuah bendungan misalnya, ya kan? Nah, konsekuensi membangun sebuah bendungan itu macam-macam. Satu, akan ada yang dapat manfaat, ya kan? Ketika bendungan jadi, ya sawah-sawah akan terairi. Tetapi ada yang jajah, ada yang dagang. Betul. Tetapi ada konsekuensinya. Mungkin akan ada tanah orang yang terambil. Mungkin ada ada rumah orang yang terpaksa harus digusur karena itu. Nah, makanya kemudian yang kebijakan untuk memutuskan membangun bendungan itu selayaknya dilibatkan publiknya, diajak berdialog gitu kan. Masyarakat tuh apa dampaknya dan lain-lain, kira-kira seperti itu. Jadi kalau ditanya masyarakat tidak punya ruang terhadap proses pengambilan kebijakan, itu sebetulnya tidak betul juga. Ruangnya tadi cukup lebar, tinggal kita mau melakukan atau tidak, gitu kan. Nah di sisi lain ada pertanyaan gitu kan, ya emang kita mau didengerin, nah itu urusan lain. Kita sedang bicara bahwa bahwa kalau ditanya tadi pertanyaannya Aya sama Diana tadi, ada nggak ruang untuk itu? Ada, gitu kan, baik disiapkan oleh undang-undang, oleh aturan maupun juga hak inisiatif kita gitu. Jadi itu juga bisa termasuk ke proses dalam pengambilan keputusan ya Pak, misalnya kayak dari apa yang udah disampaikan oleh masyarakat, dari ruang-ruang yang disediakan untuk masyarakat ngasih input, dari situlah nanti lahir kebijakan. Gitu bisa ya. juga, betul. Salah satu yang sangat penting sebetulnya, ini kalau saya cerita dari sisi pengambilan kebijakan gitu ya, pengalaman saya terlibat dalam perumusan kebijakan yang sifatnya berdampak, misalnya soal reformasi kebijakan subsidi energi dan lain-lain gitu. Nah, saya pengen kasih tahu kan kalian bergerak di bidang komunikasi nih, gitu kan. Nah, media itu memiliki peran yang sangat penting. Ya. Sederhananya gini, kalau ada sebuah artikel yang muncul di media massa mengkritisi atau memberi masukan, dan kalau medianya kredibel, ya dibaca oleh orang, disampaikan dengan pendapat dari orang yang memiliki ekspertis di bidang itu dan seterusnya, probabilitas didengar besar. Ya, jadi ini saya sharing gitu ya. Jadi kadang-kadang ada kebijakan yang sudah dirumuskan, ya sudah mau dijalankan, tetapi kemudian diprotes oleh media, muncul heboh di sana sini, kira-kira seperti itu bisa batal. Bisa batal. Nah, ini saya kasih contoh aja misalnya. Mau ada pertanyaan nggak? Sepertinya baru-baru ini terjadi.
Ya, saya tidak ingin membahas itu, tapi mungkin gini, kalau saya dikasih cerita gitu ya, saya terlibat dalam perumusan kebijakan ya untuk reformasi subsidi energi gitu ya. Nanti deh di kesempatan lain kita bicara subsidi energi apa substansinya. Tetapi gini, saya menyaksikan perbedaan bagaimana reaksi publik terhadap kebijakan subsidi energi. Subsidi energi itu kan sederhananya adalah kalau disederhanakan kan adalah BBM naik atau nggak naik, kira-kira begitu kan. Kalau pemerintah ngurangin subsidi, harga BBM-nya naik gitu kan. Nah, kalau zaman mungkin 10-15 tahun yang lalu, ketika harga BBM naik gitu ya, itu mahasiswa demo di jalan. Iya kan? Demo, ada yang bakar ban, ada yang apa, segala macam gitu. Dan Anda tahu bahwa dalam beberapa pemerintahan, demo yang masif itu bisa memungkinkan pemerintah membatalkan kenaikan BBM itu. Itu pernah terjadi. Nah, itu salah satu contoh gitu ya, meskipun itu ekstrim banget kan demo, ya, proses orang demo. Tetapi di situ saya ingin mengatakan bahwa ada proses interaksi apapun caranya sehingga kemudian mempengaruhi keputusan. Tetapi yang menarik adalah makin ke sini gitu ya, semakin muncul kesadaran publik bahwa ternyata subsidi energi BBM maupun listrik maupun LPG itu ternyata banyak dinikmati oleh kelompok kaya. Sehingga kemudian kalau kita lihat kebijakan untuk menaikkan, menurunkan memang masih diprotes. Tetapi protesnya tidak seperti dulu. Karena sekarang banyak sudah mulai memahami. Nah, itu juga antara lain karena tadi dialog yang terjadi di mana pemerintah memberi ruang kalau mau bertanya silahkan, dan di sisi lain pemerintah atau pengambil kebijakan itu juga melakukan outreach kepada masyarakat, menjelaskan saya ikut tuh dalam beberapa proses outreach gitu kan. Nah, kita presentasi di depan BEM, kita presentasi di depan para opinion makers gitu ya. Kemudian ya dengan masyarakat, dengan dengan media, juga dengan mungkin kalau sekarang kita perlu mengundang para influencer gitu kan. Ya, karena kadang-kadang sebetulnya problemnya adalah karena nggak tahu aja gitu kan. Nah, disinilah link antara kebijakan publik dengan komunikasi gitu kan. Nah, bahwa saya ingin mengatakan bahwa tanpa ada komunikasi yang kuat gitu ya, yang baik, yang efektif, maka sebetulnya proses mulai dari perumusan kebijakan sampai pada pelaksanaan kebijakan itu berpotensi untuk tidak berhasil kalau tidak dikomunikasikan dengan baik. Makanya itulah mungkin perannya PR di antara public policy dan public hari kita